malam, kembali dalam Sarno X Code Misteri. Berawal ketika saya masih kecil. Saya kelahiran tahun 90 dan waktu itu saya menginjak di kelas 2 SD. Jadi di Jawa, kebetulan saya tinggal di Jawa Tengah, di dekat Gunung Selamat. Di Jawa ada permainan namanya jonjang umpet ataupun petak umpet. Itu permainan yang sangat legenda ya, sebelum adanya gadget seperti sekarang ini. Anak-anak di pedesaan biasanya menghabiskan waktu pagi, siang ataupun malam hari itu buat bermain petak umpet. Nah, pada waktu itu kita bermain di siang hari itu di dekat sawah. Kebetulan di situ ada pohon beringin besar dan dingin rindang. Yang pasti itu adalah tempat favorit kita untuk bermain petak umpet di situ. Ada sekitar 5 sampai 10 orang di situ. Jadi ketika itu saya bersama saudara saya, waktu itu kebetulan saudara saya yang jaga. Waktu itu menunjukkan pukul 12 dan itu beduk, kalau di Jawa namanya beduk. Beduk itu dilarang untuk bermain ataupun keluar rumah, kata orang zaman dulu di tempat saya gitu. Gak boleh sama sekali. Tapi waktu itu kita masih tetap melanjutkan. Saudara saya jaga di pohon itu. Pohonnya itu pohon beringin yang udah tua banget dan ada lubang di dalamnya gitu. Pada waktu itu kebetulan saya yang ketahuan di pohon besar itu. Saya naik ke pohon itu dan kebetulan saudara saya jaga. Terus ketika dia buka mata, kita berdua itu melihat kaget gitu kan, manggil-manggil gitu kan. Terus banyak yang aneh gitu. Pohon besar itu berubah jadi rumah waktu beduk itu gitu. Tapi tanpa kita sadari gitu, kita masuk ke dalam rumah itu gitu. Kita dikasih makan, dikasih roti dan lain-lain gitu. Hanya saja kita memang tidak memakan makanan yang dikasih itu oleh mbah itu gitu. Mbah itu terkenal dengan sebutan Mbah Jenggot. Mungkin ketika semuanya sudah tahu daerah mana itu, pasti cerita itu terkenal karena memang saya terkenal waktu itu masuk ke pohon itu gitu kan. Dan ketika berada di pohon itu kita berasa di sebuah rumah gitu. Kita tidak merasa sama sekali bahwa itu sebuah pohon gitu kan. Jadi pohon-pohon itu benar-benar berubah menjadi rumah. Gimana caranya kita bisa sadar gitu. Jadi ketika kita naik ke atas itu ternyata ketika kita melihat ke jendela bawah itu sawah gitu. Kagetlah kita gitu. Jadi posisi pohonnya ini itu berada di tepi sungai. Sungainya itu sungai kecil ya. Kalau di istilah Jawa itu kayak kalen gitu. Di pinggir sawah. Dan di situ ada belik namanya. Belik itu adalah modelnya seperti sendang. Jadi di pedesaan zaman dulu kita kalau misal hujan-hujanan ataupun mandi nggak punya kamar mandi, kita mandi di belik itu gitu. Ketika kita melihat ke bawah kok sawah gitu kan, langsung saya tarik saudara saya, langsung kita lari ke bawah gitu kan. Ketika lari ke bawah tanpa pikir panjang gitu, mulai kita lari keluar. Saya coba buat nutup pintu sekeras mungkin sampai kena saudara saya gitu. Dia saksi hidup, saksi mata gimana sebuah pohon beringin berubah menjadi sebuah rumah gitu. Dan kita di situ memang dijamu dengan baik gitu oleh sosok yang punya rumah itu gitu. Sosoknya itu putih, bersih, rambutnya putih, jenggotnya panjang, pakai tongkat gitu kan, dan senyum terus gitu. Makanya saya manggil
beliaunya itu Mbah Jenggot gitu. Jadi cerita ini sudah beredar luas di desa saya gitu, dan saya memang terkenal di situ sebagai cucunya Mbah Jenggot gitu. Jadi memang bukan pantangan sebenarnya, tapi istilahnya mungkin pamali ya. Kalau ketika kita keluar rumah ataupun bermain di waktu-waktu beduk gitu. Istilah di Jawa itu beduk. Beduk itu antara azan zuhur, maghrib, asar, itu namanya beduk gitu. Jadi kalau di Jawa seperti itu. Kenapa dinamakan beduk? Karena pasti sebelum azan biasanya ditabuh beduknya itu, tandanya itu beduk gitu, kita nggak boleh keluar kemana. Mungkin itu adalah sebuah mitos ataupun sebuah nasihat dari orang tua zaman kita dulu, tapi memang itu ada baiknya gitu kan. Itu memang pengalaman yang sangat apa ya, yang sangat berkesan gitu. Jadi setelah kejadian itu saya tidak takut gitu, justru tidak membuat saya takut, karena saya memang berpikir positif walaupun waktu itu masih kecil gitu. Oh mungkin itu memang mbah saya gitu kan. Kalau saudara saya sendiri dia pindah ke beda kabupaten karena kebetulan di situ tinggal sama mbah, jadi dia tinggal balik lagi ke orang tuanya. Tapi saya tetap stay di situ, dan setiap harinya setelah pulang sekolah saya pasti melewati pohon beringin itu. Dan memang saya tidak pernah berpikir takut gitu, karena memang saya menganggap bahwa itu mbah saya gitu kan. Jadi ketika pulang sekolah pasti saya menyempatkan diri untuk memanjat pohon beringin itu. Pohon beringin itu sangat tinggi, sangat besar sekali. Sekarang sudah ditebang karena sudah dijadikan perumahan, jadi ditebang gitu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Kita bersambung di video selanjutnya.